Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya pada malam hari ini, saya doakan diberikan panjang umurnya, diberikan sehat badannya. Yang punya hutang semoga segera dilunasi hutangnya. Lah kok banter dhewe, Bu nggih. Nggih, kula wangsuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bitaufiqi wal hidayah. Wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah la haula wa la quwwata illa billah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat al-ayah. Hadratul muhtaramin jamaah salat isya, tarawih dan witir yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini terkhusus bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, sehingga kita dapat bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan barokahnya sholawat tadi kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saderengipun kula ceramah ngapunten kula tanglet dateng Bapak Ibu sekalian. Kula niki ceramah mengke dangu cepet nopo pas. Sedang saja. Pas Bu nggih. Nggih, memang nopo-nopo nek pas niku nggih sekeca kok. Katok nek misalkan kagengen nggih mboten sekeca. Rasukan baju ya. Baju kalau misalkan kebesaran juga tidak enak. Jadi pas mawon nggih. Pas, alhamdulillah. Hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, di zaman modern seperti ini banyak sekali orang-orang yang salah dalam menafsirkan makna kebahagiaan. Banyak sekali orang-orang yang menafsirkan kebahagiaan hanya dengan sebuah kesenangan. Padahal hakikat dari sebuah kebahagiaan adalah sebuah ketenangan. Kita bisa mengambil contoh bahwasanya di zaman modern seperti ini banyak sekali orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun pertanyaannya adalah mereka merasa puas, mereka merasa senang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun apakah mereka hidupnya menjadi tenang? Apakah hidupnya menjadi bahagia dunia akhirat? Tentu tidak. Maka dari sini kita bisa belajar bahwasanya sebuah kebahagiaan bukan hanya sebuah kesenangan, namun kebahagiaan adalah kesenangan yang akan mengantarkan pada sebuah ketenangan. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pesan yang pertama adalah jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, karena apa? Banyak sekali orang-orang yang mencoba membahagiakan orang lain, namun dirinya sendiri tidak bahagia. Maka pada kesempatan hari ini saya hanya ingin berpesan, jangan lupa bahagia. Disenengno awake, dibahagiakan awake, supaya hidup kita insya Allah mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat tarawih yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menguji hambanya dengan dua hal. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menguji hambanya dengan penderitaan. Allah senantiasa menguji hambanya dengan kenikmatan. Ada sebuah kisah yang menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang berada di atas pohon kelapa untuk mengambil sebuah kelapa. Tiba-tiba datanglah angin yang sangat luar biasa menerpa. Maka apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut? Pasti berpegang erat,
berpegang teguh terhadap pohon kelapa karena takut akan terjatuh. Namun singkat cerita, angin yang sangat luar biasa berganti menjadi angin yang semilir-semilir, berganti menjadi angin yang sepoi-sepoi. Maka apa yang terjadi? Pria tersebut mengantuk dan bahkan melepaskan pegangan terhadap pohon kelapa dan akhirnya terjatuh. Dari kisah ini kita bisa belajar, ketika kita diuji oleh Allah berupa penderitaan, kekurangan harta, ketidakharmonisan rumah tangga, kekurangan ekonomi, dan lain sebagainya. Terkadang ngapunten, kita senantiasa mengeluh kepada Allah, ya Allah, sampai kapan ujian ini hadir pada diri saya, ya Allah. Ya Allah, kenapa penyakit saya ini tidak kunjung sembuh, ya Allah. Ya Allah, kenapa saya harus diputus cinta, ya Allah. Masya Allah. Nah, ngapunten, terkadang kita senantiasa mengeluh kepada Allah, tetapi bukankah ketika kita diuji oleh Allah berupa penderitaan, zikir kita tambah, tahajud kita tambah, ikhtiar kita juga bertambah, dan doa-doa senantiasa kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitu juga sebaliknya, ketika kita diuji oleh Allah berupa kenikmatan yang sangat luar biasa, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, mobil yang mewah, dan lain sebagainya. Ngapunten, terkadang kita senantiasa lupa akan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nabi Ayub senantiasa diuji oleh Allah selama 18 tahun dengan rasa sabarnya. Nabi Sulaiman senantiasa diuji oleh Allah dengan rasa syukurnya. Kalau anak zaman now bilangnya adalah tergantung kita mau cosplay yang mana. Tergantung bagaimana kita ikut Nabi Ayub atau Nabi Sulaiman. Tetapi alangkah baiknya kita senantiasa memperbaiki kualitas sabar kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat, hadirin salat tarawih yang berbahagia. Sampai lupa ini, Masya Allah. Ngapunten. Orang yang bahagia bukan orang yang segala sesuatunya baik. Namun orang yang bahagia adalah orang yang mampu melihat hal baik dari segala sesuatu. Orang yang bahagia bukan orang yang segala sesuatunya baik. Hartanya banyak, jabatannya tinggi, ilmunya luar biasa. Namun orang yang bahagia adalah orang yang mampu melihat hal baik dari segala sesuatu. Mereka mampu mengadaptasi kehidupan mereka terhadap jalan dan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mampu mengadaptasi hidup mereka terhadap apapun yang diberikan oleh Allah terhadap diri kita. Mereka senantiasa mensyukuri dan bersabar atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita. Ada sebuah kisah Bapak Ibu sekalian, yang mana ada seseorang yang mendapatkan penyakit yang sangat luar biasa, sudah komplikasi. Namun dia senantiasa berusaha untuk berobat kemanapun, bahkan ke luar negeri. Akhirnya singkat cerita, dokter berkata, ngapunten, ini tinggal menunggu waktunya saja. Namun barokahnya sabar, barokahnya ikhlas, dan barokahnya yakin atas pertolongan Allah, maka seorang laki-laki tersebut sembuh total dari penyakitnya. Maka dari kisah ini kita bisa belajar bahwasanya jangan pernah membatasi pertolongan ilahi dengan pola pikir yang kita ngerti. Jangan pernah membatasi hasil kita dengan pola pikir kita. Pola pikir kita adalah terbatas. Namun semua yang diberikan oleh Allah adalah tanpa batas. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat tarawih yang berbahagia, ada 3 kunci kehidupan yang akan mengantarkan hidup kita menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Yang pertama adalah manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, pasti akan sukses. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum mereka berusaha merubahnya. Kewajiban kita layaknya karyawan, bekerja, dan bekerja. Kewajiban bos adalah menggaji karyawan tersebut. Namun kita bisa bayangkan,
ketika karyawan ikut campur dalam proses pembagian gaji yang seharusnya dilakukan oleh seorang bos tersebut, maka apa yang dirasakan oleh bos tersebut pasti tidak enak, pasti tidak nyaman. Begitu pula terhadap diri kita, ketika kita sudah berikhtiar, ketika kita sudah berusaha, maka semua urusan hasil pasrahkan karena Allah. Kunci kehidupan yang kedua adalah man sabara dhafira. Barang siapa yang bersabar, pasti dia akan beruntung. Allah tidak mungkin salah dalam memilih bahu kita. Kenapa Allah memilih kita sebagai orang yang ditimpa ujiannya? Karena Allah ingin pahalanya sabar dan pahalanya ikhlas hanya diberikan kepada diri kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Dan dua hal tersebut memang sangat sulit luar biasa kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, baik berupa penderitaan, berupa kenikmatan, yang harus pertama kali kita lakukan adalah bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang kedua adalah dirikanlah sholat. Jadi dua hal ini adalah penolong kita. Kita harus senantiasa mendirikan sholat. Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada diri kita, barang siapa yang memperbaiki sholatnya, pasti akan kuperbaiki hidupnya. Itu adalah janji Allah terhadap diri kita. Ngapunten, kecuali kalau saya yang janji tidak percaya, tidak apa-apa. Karena ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang berjanji terhadap diri kita, maka kita harus senantiasa meyakini dan mengimani atas semua yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, jamaah sholat tarawih yang berbahagia, hidup kita layaknya bercermin. Ketika kita tersenyum terhadap cermin tersebut, maka bayangan yang dihasilkan juga akan tersenyum terhadap diri kita. Namun sebaliknya, ketika kita tidak tersenyum terhadap cermin tersebut, maka bayangan yang dihasilkan tidak akan pernah tersenyum terhadap diri kita. Namun terkadang ada sebuah peristiwa, kita tersenyum terhadap sebuah cermin, namun feedbacknya, namun bayangan yang dihasilkan tidak tersenyum terhadap diri kita. Maka apa yang seharusnya kita lakukan? Yang seharusnya kita lakukan adalah kita harus tetap tenang, husnudzon dan yakin atas semua pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin cerminnya yang pecah, mungkin cerminnya yang rusak. Maka di bulan yang penuh berkah ini, terkhusus bulan suci Ramadan, kita harus senantiasa memperbaiki kualitas amal soleh kita. Hablu minan nas, hablu minallah kita. Kita harus senantiasa memperbaiki hidup kita, dan mudah-mudahan di malam yang penuh berkah ini kita mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan barokahnya puasa Ramadan. Karena Allah tidak mungkin menciptakan sebuah penderitaan tanpa menciptakan kebahagiaan setelahnya. Allah tidak mungkin menciptakan bulan Ramadan, puasa Ramadan, tanpa menciptakan hari raya setelahnya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan anugerah dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ada pantun dari saya. Ada jamu, ada kayu. Cakep ngoten Bu. Ada jamu, ada kayu. Walaupun kita jarang ketemu, tetap ku ucapkan I love you. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.